Yo, para wibu calon jenazah, gimana nih kabarnya? Aduh, masih pada suka pakai sabun batang pas ngeliat ecchi? Kurang perangin deh. Nah, pembahasan kali ini kita akan ngebahas anime yang bisa gue bilang sangat kita tunggu-tunggu gitu kan, adegan ecchi dan haremnya. Ya, apalagi gitu kalau bukan High School DxD. Dan pembahasan kali ini adalah jika High School DxD mendapatkan season 5. Setelah rating game melawan Sairok Bael, sepupu Rias, Issei dipromosikan dari low class devil menjadi mid class devil. Hanya tinggal satu langkah lagi dia akan menjadi high class devil dan mendapatkan evil piece pribadinya untuk menjadi harem king. Setelah di anime High School DxD season 4, dan jika nanti ada season 5-nya, animenya akan mengadaptasi LN dari volume 11 dan volume 12. Volume 11 menceritakan tentang ujian promosi mid class devil menuju high class devil, dan Issei sangat menantikan itu demi tujuannya menjadi raja harem. Nah, saat ujian promosi nanti, Hero Faction akan datang dan ngebuat rusuh ujian mid class devil yang sedang diikuti oleh Issei. Hero Faction sendiri udah pernah ditampilin di season 4, yaitu waktu Arch Kyoto. Jadi bagian awal di season 4. Kalau kalian lupa, gue ingetin lagi, Hero Faction memiliki beberapa member mulai dari Cao Cao, Siegfried, Georg, Jin, Perseus, Hercules, Conla, Marsilio, dan Leonardo. Hero Faction juga punya mantan member yang berbelok menjadi tim Valley, yaitu Arthur Pendragon dan Levi Pendragon, yang nantinya Levi juga akan jadi haremnya Issei. Hero Faction ngebuat rusuh di Underworld gak sendiri, tapi ada Old Satan yang juga bantuin, dan dia adalah Salba. Kalau kalian lupa, dia pernah nongol di season 3 dan season 4. Di season 3 waktu lawan si Diadora Astaroth. Nah, ternyata bantuan dari Hero Faction gak cuma itu aja. Ternyata dia juga dibantu oleh Samael, seorang Dragon Eater yang disummon oleh Hades dari alam kematian dan diserahkan kepada Cao Cao untuk dibawa oleh Cao Cao ke Underworld. Ya, wajar sih Hades bisa summon orang mati, atau dia mirip Ainz gitu kan. Oke, lanjut. Cao Cao nanti akan mengirim kelompok Rias, tim Valley, dan Azazel di dimensi buatannya agar tidak mengganggu Salba yang mencoba menangkap Office di Underworld. Salba nanti akan menangkap Leonardo yang merupakan temannya sendiri dan memaksa Leonardo untuk mengaktifkan balance break dari Secret Gear-nya. Balance break dari Secret Gear Leonardo memanggil 13 monster yang ukurannya setara kayak Godzilla gitulah, yang kayak di film-film tuh. Nah, setelah itu Salba berhasil menculik Office dan melarikan diri ke celah dimensi. Di lain sisi, kelompok Rias, tim Valley, dan Azazel berhasil membunuh Samael, tapi tidak dengan Cao Cao. Mereka semua dikalahkan oleh Cao Cao seorang diri. Bahkan Durandal milik Seknovia hancur oleh Cao Cao. Di dimensi buatan milik Cao Cao, dia bisa membatasi kekuatan milik Issei dan Valley. Selain gak bisa ngeluarin full power mereka, Samael juga memberikan luka parah ke dua pemegang Loginius itu. Darah Samael sendiri adalah racun untuk memegang kekuatan naga, kayak Issei dan Valley. Jadi Samael itu racun untuk setiap naga lah, intinya kayak gitu. Setelah misi penculikan Office selesai, Cao Cao pergi. Mereka yang telah kembali sadar bahwa Office berhasil diculik oleh Salba, Issei segera mengejar Salba ke celah dimensi untuk menolong Office. Saat Issei mengejar Salba, ternyata Salba menembakkan panah pada Issei yang terdapat darah Samael dan jeng jeng, sang MC utama mati. Ya mati konyol menurut gue sih. Masa ya matinya begitu nggak elit banget Issei matinya. Di lain sisi, setelah kekuatan Office berhasil dicuri oleh Hades, Office berhasil melarikan diri ke celah dimensi dan dia di sana bertemu dengan Issei yang sedang sekarat. Nah, setelah kejadian itu, Rias dan yang lainnya mencoba memanggil Issei dengan sihir pemanggilan. Tapi yang mereka temukan hanya 8 bidak pion milik Issei yang menandakan bahwa Issei telah mati. Karena jika
evil fist dalam tubuh seorang iblis itu keluar, maka tandanya dia telah mati. Di volume 12 kita akan diperlihatkan Issei yang harusnya mati berhasil dihidupkan kembali dengan kekuatan Office dan Great Red. Great Red membuat ulang tubuh Issei sedangkan Office memberikan kekuatannya. Setelah tubuh Issei berhasil dibentuk ulang oleh Great Red, Issei kembali ke Underworld bersama dengan Office dan menunggangi Great Red. Oke, menunggangi Great Red. Lu bayangin tuh Great Red segede apa ditunggangin sama Issei dan Office. The best day saya emang dua naga terkuat ada di pihaknya, yang satu jadi tunggangan, yang satu jadi haremnya. Oke, lanjut. Saat Issei balik ke Underworld, dia pertama bertemu dengan Gravia. Kalau kalian lupa, Gravia itu istri dari Circe dan kakak iparnya Rias. Dan saat itu Gravia sedang melawan Chimera dan Issei membantu Gravia untuk melawannya. Setelah berhasil melawan Chimera, Issei pergi untuk menemui kelompok Rias yang saat itu sedang melawan Hero Faction yang menyerang lagi. Di lain tempat, Circe dan Azazel pergi ke tempat Hades untuk menahan Hades agar tidak ikut nimbrung di perang yang berlokasi di Underworld. Pasalnya Hades itu adalah salah satu dari dewa Olympus terkuat dan ditambah kekuatan Office yang berhasil dicuri, jadi wajar aja kalau Circe dan Azazel mencoba menahan Hades. Nah, di tempat kelompok Rias, Kiba sedang melawan Jen dan Kiba berhasil dikalahkan pada pertandingan pertama. Karena saat itu Jen menggunakan kayak semacam ramuan-ramuan gitulah. Tapi di pertandingan kedua, Kiba berhasil menang karena Jen yang kembali menggunakan ramuan itu untuk kedua kalinya terkena efek samping. Di saat Jen kalah oleh Kiba, Cao Cao datang untuk membunuh kelompok Rias, Sona, dan Saji yang ada di sana. Tapi mereka semua dikejutkan dengan datangnya Issei yang ternyata masih hidup ditambah dengan aura naga yang makin wow gitu kan. Ya wajar aja sih tubuhnya dari Great Red. Dan mereka kembali dikejutkan dengan datangnya satu makhluk lagi itu yang diutus sama Hades yang merupakan salah satu dari Grim Reaper terkuat, yaitu Pluto. Tidak lama Pluto datang, Vali pun ikut nimbrung. Setelah itu Cyrock pun ikut nimbrung juga. Dan alasan mereka ikut nimbrung di sana karena sang MC utama kita, Hyodo Issei. Darah naga yang dimiliki oleh Issei tidak hanya mengait para wanita, tapi juga mengait para lelaki berotot. Ya sampai Issei nangis sendiri gitu kan, kenapa pria-pria berotot itu pada ngejar dia. Oke, lanjut. Pluto nanti akan melawan Vali dan Vali akan menggunakan Juggernaut Drive full versionnya. Di season 3 kita juga melihat Vali menggunakan Juggernaut Drive, tapi itu bukan full version. Masih bisa dibilang masih setengah matang lah yang Vali pakai menahan Issei saat itu. Setelah itu Pluto akan kalah dengan Vali hanya dalam satu kali pukulan. Oke? Satu kali pukulan. Dan itu menunjukkan betapa OP-nya sang rival dari Issei ini. Bahkan Issei yang udah menjadi humanoid dragon, dia mengatakan tidak bisa untuk mengalahkan Vali. Setelah kekalahan Pluto, Issei nanti akan melawan Cao Cao. Sebelum melawan Cao Cao, Issei meminta direinkarnasi dulu oleh Rias menjadi iblis dengan tindak 8 pion miliknya. Ya alasannya sih simpel, Issei minta direinkarnasi lagi, yaitu untuk menghindari racun Dragon Slayer lagi. Karena buat jaga-jaga aja, soalnya kan Samael itu dari timnya Cao Cao. Kalau Cao Cao punya darah Samael, itu skakmat buat Issei. Nah, saat pertandingan Issei melawan Cao Cao, dalam pertarungan Cao Cao unggul, bahkan sangat-sangat unggul saat melawan Issei. Tapi, dia harus kalah dengan konyol saat Issei melemparkan racun dari darah Samael. Mata Cao Cao adalah mata Medusa, dan darah Samael tidak hanya racun bagi naga, tapi juga bagi ular, seperti Office dan Medusa. Dan keadaan menjadi tambah konyol saat Cao Cao nyoba gunain kekuatan penuh dari Truloginius miliknya. Kekuatan penuh dari Truloginius milik Cao Cao malah lebih memilih impian Issei untuk menjadi Raja Harem ketimbang ambisi dari pemiliknya sendiri. Sumpah waktu baca adegan ini gue jadi kesel sendiri gitu kan. Plot armor buat Issei tuh kuat banget gitu menurut gue. Ya wajar sih tokoh utama, kalau mati lagi kan gak lucu. Tapi di sana ada Vali, ada Cyrock yang bahkan udah di belakang Cao Cao, ada Kiba pula gitu kan di samping Issei. Kesannya jadi kayak Issei MC yang super beruntung bukan cuma soal wanita, tapi juga soal pertarungan. Overall gue masih suka sama cerita ini, walaupun
ya menangnya Issei secara konyol gitu kan, sama kayak waktu Issei lawan Racer, cuma ya udahlah. Nah, Cao Cao yang udah kalah tuh sama Issei karena plot armornya gitu kan didatangi sama Giok, yang setelah itu Cao Cao dan Leonardo dibawa oleh Giok untuk bertemu Dewa Indra. Dewa Indra mengambil Longinus mereka dan mengirim Cao Cao beserta yang lainnya ke alam kematian. Bukan underworld ya, tapi alam kematian yang dijaga sama Hades tuh. Jika mereka bisa kembali hidup-hidup dari sana, Indra berjanji akan mengembalikan Secret Gear milik mereka. Gue kasih tau dikit nih ya, Indra salah satu dari 10 makhluk terkuat di DxD yang kekuatannya di atas Search. Dan oke lah, mungkin itu yang akan terjadi jika High School DxD dapat season 5. Gimana menurut kalian? Apa season 5 nanti akan menarik? Ya yang jelas kalian akan jarang melihat Oppai di sana karena ini adalah adegan pertempuran antar lelaki. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.